Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agung Biromadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rotambayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Mas Aska, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya Mas Aska habis bertengkar ya dengan Dwi. Ya Pak, habis saya sebel sih. Loh, kenapa sebel Mas Aska? Dwi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR tetapi tugas juga dicontek Pak. Oh begitu, ya wajarlah kalau Mas Aska juga marah dan sebel. Jika Bapak pada posisi Mas Aska, pasti Bapak juga akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang Mas Aska lakukan terhadap Mas Dwi? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Dwi, dan saya tanpa sadar, saya menggebrak meja Pak. Oh begitu, pasti Mas Aska berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi Dwi hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau Mas Aska tidak rela kalau pekerjaan Mas Aska dicontek begitu saja oleh Dwi. Bapak sangat menghargai tindakan Mas Aska yang berbuat lebih buruk, bisa berbuat lebih buruk lagi daripada itu, misalnya seperti memukul atau menendang Mas Dwi. Iya Pak. Oke, Mas Aska, sekarang coba kita pikirkan tindakan Mas Aska yang marah-marah sampai menggebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Lalu, menurut Mas Aska, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Mas Aska? Saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut Mas Aska, saling menghormati antar teman. Itu penting tidak untuk Mas Aska? Penting Pak. Baik, kalau menurut Mas Aska itu jadi keyakinan yang harus dilakukan saat Mas Aska marah, maka Mas Aska harus apa Mas? Harus lebih sabar Pak. Oke. Mas Aska bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang Mas Aska lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada teman saya mencontek, saya akan melaporkan guru mata pelajaran atau wali kelas, Pak. Ya, tepat sekali Mas Aska tindakan Mas Aska tersebut. Oke, kalau begitu tetap semangat ya Mas Aska. Ya Pak, saya akan tetap semangat. Ya sudah, sekarang Mas Aska boleh kembali ke kelas lagi. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aska Nurusubah, nama panggilan Aska, dari kelas 10 Keramik 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Agung
untuk dapat mengendalikan diri dari emosi. Karena perilaku dari teman saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Damar, tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruang BK? Tahu Pak, karena saya terlambat masuk ke sekolah. Tadi Mas Damar berangkat ke sekolah jam berapa? Jam setengah 8 Pak. Jam setengah 8. Lalu Mas Damar tahu tidak sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7 pas Pak. Ya berarti Mas Damar salah ya? Salah Pak. Ya Bapak akui Mas Damar salah. Setiap manusia memiliki kesalahan. Itu manusiawi Mas Damar. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat, kemudian masuk ke kelas juga terlambat. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun di sini kita akan sama-sama mencari solusi supaya Mas Damar datang tidak terlambat lagi atau tepat waktu. Pasti Mas Damar mempunyai alasan kenapa Mas Damar datang terlambat. Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa bisa Mas bangun kesiangan? Saya tidur larut malam Pak, dan saya bermain HP dan game sampai lupa waktu Pak. Nah, jadi Mas Damar berangkat datang ke sekolahan kesiangan karena bangun kesiangan ya, tidur larut malam, lupa waktu, banyak main game. Kemudian kira-kira apakah datang terlambat itu sudah melanggar keyakinan kelas kita Mas Danang? Mas Ya Damar? Pak, karena melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin dan tidak datang tepat waktu. Ya benar Mas Damar, melanggar kedisiplinan datang tidak tepat waktu. Lalu langkah apa yang Mas Damar lakukan supaya datang tepat waktu? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi main HP dan memasang alarm serta meminta ibu untuk membangunkan. Nah, kira-kira kapan ini Mas Damar mau melakukan kegiatan yang Mas Damar tadi sebutkan? Mulai malam ini Pak. Oke, bagus Mas Damar. Mas Damar sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Bapak doakan Mas Damar supaya menjadi anak yang lebih disiplin dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Amin. Dan nanti sukses di kemudian hari. Amin Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke. Masuk kelas lagi ya. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damarsi Ariwijaya dari kelas 10 Keramik 2. Saya senang sekali dengan konseling yang dilakukan oleh Pak Agung. Saya mengerti tentang perilaku tidak disiplin saya. Karena saya datang terlambat ke sekolah. Dan saya berjanji untuk tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Dan terima kasih Pak Agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.